Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hanya Tuhan Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Karena itu agungkanlah Tuhan dengan suaramu. Mari kita memberikan pujian terbaik bagi Tuhan. KPPK nomor 15, Kupujimu Tuhan. Bersyukur Tuhan, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia-Mu di tempat maha tinggi. Bagi kita yang datang kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena karya Kristus kita boleh beroleh pengampunan, dan karya Kristus sajalah satu-satunya jalan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita meresponi setiap kasih Tuhan dengan kita memujikan pujian KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah
putranya diberikan untuk kau berdosa. Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagimu. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan basuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Musik puji Tuhan. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada kita sambil musik mengalunkan satu pujian. Kita akan secara pribadi datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah setiap pengakuan kami umat-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyediakan diri untuk boleh kembali membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga menjadikan kami kembali layak untuk kami boleh menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali.
Petunjuk hidup baru terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karya Tuhan dalam hidup orang percaya pasti akan membawa perubahan hidup. Roh Kudus yang mengerjakan karya keselamatan itu akan memimpin kita untuk semakin diubahkan di dalam Kristus. Kita akan meresponi pengakuan pengampunan dosa Tuhan dengan kita memujikan pujian KPPK nomor 256. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagi ombak-ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Angin ombak-ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Musik memuji Tuhan. Bait ketiga. Bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Pakai ombak-ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini
kami masih boleh diperkenankan oleh Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, dan kiranya semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang indah juga boleh kami dapatkan ketika kami boleh bersama-sama diperkenankan menaikkan setiap syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Saat ini kami bersama-sama teringat bagi setiap jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Kami rindu kiranya Tuhan, Engkau boleh lawat mereka satu persatu. Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka, sehingga di tengah-tengah sakit yang boleh mereka alami, mereka boleh tetap memiliki pengharapan yang teguh akan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi proses pemulihan mereka. Tuhan boleh berkarya melalui setiap obat-obatan, melalui setiap terapi-terapi yang boleh dilakukan. Kiranya melalui semua itu boleh menjadi saluran tangan kuasa Allah boleh berkarya dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa juga bagi anggota keluarga yang boleh dengan setia mendampingi mereka di masa sakit. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka dengan hikmat-Mu, berikan mereka kesabaran, kasih yang mau dengan lemah lembut merawat anggota keluarga yang sakit. Dan biarlah di dalam pelayanan mereka bagi keluarga yang sakit, Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, sehingga mereka pun boleh dipeliharakan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kebutuhan-kebutuhan biaya yang diperlukan dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang juga mencukupkan dan memberkatinya. Kami teringat bagi Bapak Chandra Surya, kami teringat bagi Ibu Suprapti, kami teringat bagi Bapak Ardianto, kami teringat bagi adik Ibu Toto, kami teringat bagi Pak Cu yang ada di Donomulyo, dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak hamba-Mu sebutkan. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka satu persatu. Kami juga bersama-sama pagi hari ini berdoa bagi keberadaan gereja-Mu. Tuhan yang terus menolong dan memimpin gereja-Mu, segenap jemaat Tuhan boleh terus dipeliharakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, dan kiranya Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Kami juga rindu Tuhan memberkati setiap majelis hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam kehidupan pribadi mereka. Kiranya hikmat dan kasih Tuhan terus dilimpahkan bagi mereka. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan program-program gereja di masa-masa pandemi ini. Kami menyerahkan Bapa, kiranya Tuhan yang terus berkarya di dalam setiap program, setiap pelayanan yang diupayakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu, bagi para majelis yang terlibat di dalamnya, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya semua yang dipersiapkan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami. Kami serahkan untuk pemimpin negara kami, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat bagi beliau di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kiranya hikmat-Mu diberikan bagi beliau boleh memikirkan solusi-solusi terbaik di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini maupun dunia saat ini. Kami menyerahkan untuk para kabinet bersatu yang boleh mendukung kerja daripada Presiden Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka dengan tugas tanggung jawab masing-masing, boleh melakukan dengan baik untuk setiap program daripada Presiden boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk lembaga-lembaga tinggi negara yang ada. Biarlah mereka juga bersatu hati untuk boleh bersama-sama menyatukan hati untuk memikirkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kami juga secara khusus Bapak berdoa bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab sebagai komando di dalam penanganan COVID-19. Kami serahkan mereka di dalam kerja dan pelayanan mereka. Kiranya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan juga diberikan bagi mereka. Secara khusus bagi tenaga kesehatan, para medis, perawat yang ada di garis depan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan kesehatan bagi yang cukup dari Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dan melalui apa yang mereka lakukan boleh menolong para pasien yang terinfeksi virus ini. Kami menyerahkan untuk keluarga mereka yang ditinggalkan.
Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memelihara mereka. Dan kami juga akhirnya menyerahkan untuk keberadaan pekerjaan Tuhan yang ada di Donomulyo. Kami menyerahkan jemaat-Mu di sana dengan segala pergumulan, hamba Tuhan di sana dengan segala pergumulan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap pelayanan dan tumbuh kembang daripada pekerjaan Tuhan di Donomulyo. Tuhan juga boleh berkati dan Tuhan boleh menyatakan setiap kebutuhan daripada jemaat-Mu di sana tepat waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersama-sama teringat bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan boleh didirikan oleh gereja-Mu, yaitu Sekolah Kristen Pilata Kasih. Secara khusus dalam persiapan penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya menggerakkan orang-orang tua yang boleh menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini. Dan Tuhan juga boleh berkati setiap pengurus yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, dan guru serta pegawai, untuk mereka juga bersatu hati di dalam melayani dan mewujudkan visi misi yang Tuhan berikan bagi sekolah ini. Dan akhirnya Bapa, kami sekali lagi menyerahkan sepenuhnya untuk setiap sahabat-sahabat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami rindu mengalaskan setiap seru doa kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dilayani oleh Pendeta Gindo dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Untuk mempersiapkan diri, kita akan bersama-sama memujikan pujian dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup yang menyampai kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Musik memuji Tuhan. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang berdamai sentosa, ajaib
beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan majelis dan rohaniwan yang mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang baik yang menjaga kami dari sehari ke sehari. Walaupun kami menyadari Tuhan ada begitu banyak hal yang berat yang kami hadapi dari waktu ke waktu, tetapi kami melihat tangan Tuhan memelihara kami secara ajaib. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami bisa datang lagi ke rumah, kami bisa berkumpul lagi bersama, dan kami bisa beribadah bersama. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami tahu Engkau juga hadir bersama di tengah-tengah umat-Mu, di rumah dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami dan jamalah kami ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu boleh memberkati kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhanlah yang memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gindo Manogi. Saya sekarang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Istri saya cuma satu, tapi kalau anak baru satu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini dalam ibadah kita ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 128, Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan 6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur 128 ini, Mazmur ini diawali dengan sebuah kata yang sangat indah, yaitu berbahagialah. Dan Mazmur ini ditutup dengan kata yang juga sangat indah, damai sejahtera. Ada dua kata yang indah Bapak Ibu Saudara di awal dan di akhir dari kitab Mazmur ini, yaitu berbahagia dan damai sejahtera. Dan betul Bapak Ibu Saudara, damai dan kebahagiaan adalah impian dari kita semua. Ya, semua orang, suami, istri, orang tua, anak, siapapun kita semua mendambakan, mengharapkan yang namanya hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam damai sejahtera. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mendambakan, yang tidak menginginkan kedamaian dan kebahagiaan? Saya yakin tidak ada. Kita semua menginginkannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat pada waktu Bapak Ibu diberkati dalam pernikahan kudus. Ketika Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan didoakan, saya yakin ada sebuah doa yang muncul di hati Bapak Ibu, yaitu saya berdoa supaya Tuhan memberikan kebahagiaan untuk pernikahan kami, untuk rumah tangga kami. Di sepanjang pernikahan kami, di sepanjang rumah tangga kami, ada damai sejahtera. Saya yakin itu doa Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menghadiri pemberkatan nikah, dua kata ini juga yang kita ucapkan kepada mempelai, yang pada waktu itu berbahagia, bersuka cita, diberkati dalam pernikahan kudus.
Ketika Bapak Ibu bersalaman dengan mantannya, pasti kita akan berkata, selamat ya, berbahagia ya, dan semoga hidup rukun dan damai sampai kakek nenek. Saya yakin tidak akan ada yang berkata kepada mempelai ketika mereka diberkati, turut berduka cita karena engkau sudah menikah dengan orang ini. Saya yakin itu tidak ada. Tapi damai dan kebahagiaan itu adalah kata yang kita ucapkan ketika orang menikah. Ketika anak kita lahir, sama Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kita lahir, kita juga mengharapkan ada kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pernikahan kita. Kita berharap bahwa anak yang lahir ini membawa sukacita yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita belum punya anak, kita mengharapkan. Dan ketika anak itu ada, lahir, ada kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana dengan anak-anak? Sama Bapak Ibu Saudara. Anak-anak pun mereka mendambakan hidup yang bahagia dan hidup penuh dengan kedamaian. Apapun kondisi anak kita, kondisi fisiknya, wajahnya, tangannya, kakinya, warna kulitnya, dan sebagainya termasuk IQ-nya, anak kita sangat mengharapkan yang namanya hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, dua kata tadi adalah impian kita semua. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Saya yakin kita semua juga menantikan, mengharapkan yang namanya kebahagiaan dan kedamaian itu ada di dalam keluarga kita, pernikahan kita saat ini juga. Nah, mari kita bersama melihat apa yang firman Tuhan ajarkan lewat Mazmur 128 ini. Mazmur 128 merupakan satu mazmur, satu bagian firman Tuhan yang bercerita, yang membahas tentang keluarga. Nah, di dalam mazmur ini ada tokoh ayah, ibu, dan juga anak. Nah, kalau kita membacanya, maka kita melihat Bapak Ibu Saudara, Allah itu merancang pernikahan itu baik adanya. Betul Bapak Ibu Saudara. Dan ada hal-hal yang baik yang Allah mau kerjakan di dalam sebuah pernikahan, di dalam sebuah keluarga. Karena memang itulah rencana Allah. Karena memang itulah desain Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Kejadian, pasal 2, pasal 3, begitu ya, pasal 1, 2, 3 maksud saya. Maka di situ kita bisa melihat desain Allah tentang pernikahan. Tetapi dalam pasal 3, kita melihat ada perubahan yang sangat drastis di tengah-tengah keluarga tentang pernikahan. Ketika kita melihat dalam pasal 2 Bapak Ibu, Allah menciptakan Adam, lalu Allah menciptakan Hawa. Sesudah Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah berkata, sungguh amat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam desain Allah, pernikahan itu baik adanya. Dan Allah mau mengerjakan hal-hal yang baik di dalam pernikahan. Tetapi pasal 3 Bapak Ibu Saudara, kita membaca peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu tentang manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu, kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga mengalami kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kita membaca dari kitab Kejadian pasal 3 dan seterusnya, kita menemukan banyak kisah yang sangat menyedihkan tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara, damai dan sejahtera dan kebahagiaan menjadi sesuatu yang asing sesudah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah punya rencana di dalam pernikahan. Dan Allah ingin manusia menikmati kebahagiaan dalam pernikahan dan keluarga. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, apakah masih memungkinkan manusia mendapatkan dan mengalami kebahagiaan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga? Iya. Nah, bagaimana caranya? Ini dia Bapak Ibu Saudara yang saya ajak untuk kita renungkan bersama. Allah menjanjikan kebahagiaan dan kedamaian di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 1 ini bicara tentang relasi. Ya, relasi antara manusia dengan Allah. Relasi antara manusia dengan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka orang itu adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, relasi dengan Tuhan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, saya mau menjelaskan ini Bapak Ibu Saudara dalam
relasi kita di tengah-tengah keluarga. Sehingga kita bisa memahami maksud dari relasi dengan Allah ini mendatangkan kebahagiaan. Saya ambil contoh misalnya begini. Misalnya saya sedang ada relasi yang kurang baik dengan istri saya. Saya misalnya marahan, ada konflik begitu ya. Ketika jengkel, marah, saya mengambil waktu untuk tenang. Saya sambil nonton film kesukaan saya. Tapi hati saya masih marah. Tiba-tiba istri saya datang. Dia datang, saya jadi jengkel. Saya pergi. Saya tinggalkan istri saya dan saya tidak lanjut lagi nonton. Kenapa saya pergi meninggalkan dia? Sebab masih ada perasaan jengkel. Nah, ketika saya pergi, misalnya saya pergi ke dapur. Sudahlah, saya mau minum teh, mau minum kopi. Waktu saya sudah duduk dan mau minum kopi, minum teh, istri saya datang. Karena saya masih jengkel, saya tinggalkan. Kopinya belum habis, tehnya belum habis, dia sudah datang, terpaksa saya tinggalkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Perhatikan Bapak Ibu, ketika relasi itu tidak baik, ada sesuatu yang mengganjal. Dan itu berarti ada ketidakbahagiaan, ada ketidakdamaian. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai dan bahagia itu adalah anugerah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 ini kata berbahagialah, di beberapa terjemahan ini menggunakan diartikan diberkatilah. Ya, diberkatilah. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia dalam hal ini dia mendapatkan berkat, diberkatilah. Lalu siapa yang memberkati? Tentu saja Allah. Ya, anugerah, Allah menyediakan anugerah kebahagiaan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang takut akan Dia dan yang berjalan menurut kehendaknya. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk kita mendapatkan kebahagiaan, pertama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Nah, jangan-jangan nih Bapak Ibu Saudara, berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pernikahan, dalam keluarga kita, jangan-jangan awalnya adalah di bagian ini, yaitu relasi kita dengan Allah yang sedang bermasalah. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, siapa sajakah yang harus membangun relasi dengan Tuhan? Apakah cuma satu orang atau dua orang? Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak demikian. Karena di sini dibicarakan tentang ayah, tentang ibu, dan juga tentang anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang ada di dalam rumah, di dalam keluarga kita, dikehendaki oleh Tuhan untuk apa? Memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, semua orang. Kenapa harus semua orang? Sebab semua orang itu mendambakan yang namanya kebahagiaan. Sekali lagi, tidak ada suatu orang pun yang tidak menginginkan hidup bahagia dan damai. Tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah kita, mereka semuanya mendambakan kebahagiaan dan kedamaian. Jadi siapa yang harus mengupayakannya? Kita semua. Siapa yang harus punya relasi dengan Allah? Ya, semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pun bicara tentang kesatuan di dalam keluarga, menjadi satu kesatuan. Sama seperti tubuh kita Bapak Ibu Saudara sebagai satu kesatuan. Misalnya saja, jempol kaki saya terkena duri. Walaupun cuma jempol kaki saya yang terkena duri, tetapi seluruh tubuh saya juga mengalami gangguan, merasakan ketidakenakan itu. Meskipun misalnya bagian tangan saya mengalami sakit, seluruh tubuh saya juga mengalami sakit. Itu satu kesatuan Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, ketika ada satu anggota dalam keluarga kita yang tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Nah, saya ambil contoh begini Bapak Ibu Saudara. Seandainya seorang suami punya kebiasaan yang buruk, ya, punya perilaku yang buruk, mabuk-mabukanlah, judi, pakai narkoba lah dan sebagainya, lalu dia melakukan KDRT, pemukulan, kata-kata kasar dan sebagainya. Lalu atau mungkin dia juga berselingkuh, meninggalkan istrinya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang suami misalnya berperilaku buruk, maka itu akan menimbulkan kesedihan, kedukaan di dalam hati dari sang istri. Dan itu Bapak Ibu Saudara membuat istri menjadi tidak bahagia. Hal yang sama juga terjadi. Kalau ada seorang istri yang hidupnya tidak berkenan di mata Allah, dia berselingkuh, dia punya kebiasaan buruk, maka itu pun menimbulkan kesedihan dan kepiluan di hati suaminya. Suaminya bahagia? Tentu tidak.
Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan anak-anak. Ketika relasi orang tua ini tidak baik, relasi orang tua sebagai satu kesatuan ini buruk, maka ini juga akan berdampak terhadap anak-anak. Kalau anak-anak misalnya, kalau orang tua juga misalnya punya perilaku yang buruk Bapak Ibu, maka ini berdampak kepada anak. Jadi salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh orang tua, oleh keluarga untuk supaya terbangunnya kebahagiaan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga adalah relasi orang tua, papa dan mama, ayah dan ibu. Ini sangat mempengaruhi. Nah, kalau orang tua punya perilaku yang buruk, misalnya pemukulan lah, atau misalnya orang tuanya berselingkuh, atau orang tuanya punya kebiasaan buruk, judi, mabuk dan sebagainya, anak pun mengalami ketidakbahagiaan. Ada perasaan sedih, ada perasaan duka di dalam dirinya. Kenapa? Sebab dia melihat orang tuanya berperilaku yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu orang saja di dalam keluarga kita yang punya relasi yang buruk dengan Tuhan, itu bisa mempengaruhi keluarga, anggota keluarga yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam anugerah Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga yang tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, Allah berkasih karunia. Sekali lagi dikatakan di sini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan Allah memberikan kebahagiaan itu, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Bagi siapa? Bagi anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Saya menyadari Bapak Ibu, kalau ada satu anggota keluarga kita yang perilakunya tidak baik, ini menimbulkan kesedihan. Kedamaian itu terusik di tengah-tengah keluarga kita. Kebahagiaan itu pun bisa menjadi hilang. Tetapi sekali lagi di dalam anugerah Tuhan, Allah itu menolong kita. Dia menghibur kita, dia menguatkan kita. Walaupun ada bagian-bagian yang menyedihkan dalam hidup kita, dia memberikan damai sejahtera dan dia memberikan penghiburan buat kita. Jadi, poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan seluruh anggota keluarga kita, mereka punya relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, relasi yang baik dan benar dengan Tuhan ini bukan sekedar sebuah simbol keagamaan, bukan. Tetapi betul-betul poin yang ketiga ini adalah relasi yang mendalam. Orang itu hidupnya diubahkan, dia mengalami kedalaman relasi dengan Tuhan. Dia mengalami hidup yang diubahkan, dibaharui oleh Tuhan. Artinya, dia bukan sekedar orang Kristen, tetapi dia punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ada buah-buah roh yang mengalir dalam kehidupannya. Saya menemukan banyak sekali anak-anak muda kalau mau menikah, standarnya masih ya kami seiman Pak. Baik sih, memang salah satu yang perlu dipertimbangkan seiman. Tetapi yang saya mau tekankan bukan cuma seiman. Bukan cuma sama-sama orang Kristen. Perhatikan. Begitu juga kadang-kadang saya menemukan ada orang tua yang merasa, ya kalau anakku calonnya Kristen, ya sudah, yang penting Kristen Pak. Saya mau katakan kepada kita semua, tidak cukup cuma seorang Kristen. Lah terus apa Pak? Dia adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Dia hidup menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada buah-buah roh yang mengalir dalam kehidupannya. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma sekedar Kristen Bapak Ibu, banyak orang Kristen, anak-anak muda yang hidupnya nggak baik. Ada banyak anak Kristen yang mabuk-mabukan, yang juga terlibat dalam perilaku yang nggak baik, itu banyak. Dan juga banyak pernikahan-pernikahan di mana suami atau istrinya Kristen, tetapi juga berantakan. Jadi sekali lagi bukan sekedar Kristen, tetapi orang ini adalah betul-betul takut akan Tuhan. Nah, orang ini akan mengalami perubahan, pertumbuhan dalam hidupnya. Dan buah-buah roh itu mengalir dalam hidupnya. Buah roh itu mengalir menunjukkan bahwa dia mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk memaparkan bagian ini dari buah-buah roh yang diajarkan oleh Paulus di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Yang pertama kita bisa melihat tentang kasih. Orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka hatinya penuh kasih. Seorang suami yang takut akan Tuhan, seorang istri yang takut akan Tuhan, maka dia akan mengasihi pasangannya, dia akan mengasihi anak-anaknya.
Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengizinkan, tidak akan rela kalau keluarganya, pernikahannya berantakan. Tidak. Dia akan memikirkan apa yang terbaik buat keluarganya. Dia akan memikirkan bagaimana caranya membangun, menumbuh kembangkan keluarganya. Bagaimana relasi dia dengan istrinya, dengan pasangannya, dengan suaminya. Itu terus bertumbuh. Bagaimana dia bisa mempunyai kedekatan dengan anak-anak. Nah, orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya akan menunjukkan buah dia mengasihi. Dia tidak akan melukai pasangannya. Dia tidak akan merusakkan pernikahannya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya begini, Pak, bagaimana ya saya pernikahan kami sudah sekian tahun lamanya, kok sekarang menjadi dingin ya? Bapak Ibu Saudara, saya tidak memungkiri bahwa ada banyak pasangan, banyak pernikahan yang mengalami kondisi relasi yang dingin. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan relasi dalam pernikahan itu dingin. Yang pertama adalah sifat natur manusia kita yang egois. Kita egois dan kita ingin supaya hak kita ini yang menjadi sebuah tuntutan. Kita ingin pasangan kita mengasihi kita, kita ingin pasangan kita menghormati kita kepingin pasangan kita melayani kita. Kita tidak seimbang. Ini sangat-sangat tidak baik. Supaya pernikahan itu bertumbuh dengan baik, supaya ada kebahagiaan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga, maka dua hal ini, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jangan menuntut salah satu saja, tetapi sama-sama mendorong aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami, aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, aku menjalankan tugas yang seharusnya aku kerjakan, dan aku akan mendapatkan bagiannya, karena itu adalah anugerah dari Allah. Dan yang kedua, yang menyebabkan pasangan atau relasi pernikahan kita menjadi dingin, itu adalah karena kita ini punya rasa bosan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sesuatu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, terus monoton begitu, itu menimbulkan rasa bosan. Karena itu kadang-kadang ada orang yang punya ide-ide yang maaf kata nakal, supaya berpikir pernikahannya lebih bagaimana begitu ya. Ada muncul ide-ide yang nakal. Saya katakan ini keliru. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya menyadari ada bisa jadi muncul rasa bosan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi bosan dengan pasangan kita? Yang pertama, belajarlah berterima kasih. Ya, berterima kasih. Sesuatu yang sederhana. Belajarlah saudara untuk mengungkapkan terima kasih untuk apa yang sudah pasangan saudara lakukan. Misalnya dia membersihkan rumah, mencuci piring, mengepel dan sebagainya. Atau kepada pasangan istri kepada suami, ucapkanlah terima kasih. Untuk dia yang sudah berjuang, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, untuk mendapatkan uang. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak itu kan kewajibannya. Betul, itu kewajibannya. Tetapi kalau engkau bisa mengucapkan terima kasih, maka dia akan merasa bahwa engkau menghormati dia. Dan keberadaan dirinya di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah pernikahanmu, keluargamu, itu penting. Jadi belajarlah mengucapkan terima kasih. Bahkan untuk sesuatu yang kecil, yang sepele sekalipun, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Yang kedua, itu dengan cara belajarlah untuk meminta maaf dan mengaku salah. Mengaku salah, meminta maaf, atau juga mengampuni. Ya, kita adalah orang tidak sempurna. Kita banyak sekali kegagalan. Belajarlah untuk meminta maaf dan belajarlah untuk mengampuni. Ini akan menolong kita supaya terbangun lagi kehangatan kasih di tengah-tengah kita. Buah roh yang kedua Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pelajari menjadi ciri dari orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya adalah dia memiliki buah roh kasih, kesabaran dan pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara, saya menggabungkan dua buah roh ini, kesabaran dan pengendalian diri. Sabar itu berarti dia mampu untuk mengendalikan emosinya, perasaannya, kemarahannya. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bersikap sabar, dia tidak melampiaskan amarahnya, dia tidak melampiaskan kebenciannya, dia bisa mengontrol perkataannya, dia bisa mengontrol tangannya, dia bisa mengontrol seluruh keberadaan dirinya ketika dia menemukan hal-hal yang tidak beres di tengah-tengah keluarganya. Mungkin dia melihat pasangannya, suami, istri atau anak-anak gak beres dalam pandangannya. Dia sabar dan dia mengendalikan diri, dia tidak memaki, dia tidak membenci. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Terkadang Bapak Ibu, saya menemukan ketika kita menemukan hal-hal yang kita rasa nggak beres dari pasangan kita.
ekspresi kemarahan, jengkel itu seperti itu muncul. Seolah-olah kesalahan yang diperbuatnya itu begitu besar. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menggumuli bagian ini, sabar dan mengendalikan diri, ini poin yang sangat penting di dalam kita bertumbuh bersama dengan pasangan kita. Kalau kita melakukan ini akan menolong kita untuk tidak cepat menghakimi pasangan kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita. Salah satu alasan mengapa banyak anak-anak tidak mau dekat dengan orang tua adalah karena dia merasa orang tuanya sangat menghakiminya. Kata-kata yang diucapkan oleh orang tua ketika melihat anak berbuat salah, itu sangat-sangat menjengkelkan buat anak. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat anak-anak kita tidak mau dekat dengan kita? Jangan-jangan memang karena kita tidak sabar kepada mereka. Kita cepat menghakimi mereka. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita dihakimi itu nggak enak. Mari kita belajar untuk bersabar. Apakah itu berarti saya mentolerir kesalahan dan dosa? Tidak. Tetapi saya mau mengajak untuk kita tidak cepat-cepat menghakimi, tidak cepat-cepat membenci, tidak cepat-cepat menolak orang yang ada di sekitar kita. Padahal mereka adalah keluarga kita yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersabar. Mari kita mengendalikan emosi kita, perkataan kita, amarah kita. Jangan cepat-cepat melampiaskannya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dia mengendalikan dirinya dan dia bisa sabar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, bicara buah roh, yaitu adalah kemurahan. Apa itu artinya kemurahan? Kemurahan itu berarti dia memberikan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait lagi dengan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Kita menjumpai pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mereka punya banyak kelemahan. Kita kadang-kadang jengkel melihat mereka. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita akan membenci mereka? Tidak. Disinilah kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk menerapkan buah roh ini apa? Saya akan tetap mengasihi engkau. Saya akan tetap menolong engkau. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah, walaupun dia menemukan hal-hal yang dia rasa dia tidak cocok dengan pasangannya, itu tidak membuat dia membenci pasangannya. Tetapi dia tetap mau melayani pasangannya, dia tetap mau menghormati orang tuanya, dia tetap mau melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang keluarga yang berbahagia dan penuh dengan damai sejahtera, ini bicara tentang kita semua. Ya, kita semua punya relasi dengan Allah, dan relasi itu adalah relasi di mana kita punya hubungan yang dalam dengan Allah. Dan kita mengizinkan Allah untuk mengubahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun lagi pernikahan kita membangun lagi rumah tangga kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi hari-hari ini di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin oleh karena COVID ini terjadi ketegangan di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau katakan kepada kita semua, mari datang lagi kepada Tuhan. Allah yang sudah memulai pernikahanmu, Allah yang sudah memulai keluargamu adalah Allah yang akan terus memimpin keluargamu. Bangun terus relasimu dengan Allah. Allah akan menolong engkau. Melewati pergumulan yang amat sangat berat ini, Allah bersama dengan engkau. Ketika Bapak Ibu Saudara memulai pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu merupakan sebuah jaminan bahwa Allah yang adalah gembala kita akan menjadi gembala buat pernikahan kita, buat keluarga kita sampai kapanpun, dan Dia akan memimpin kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama belajar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau tahu bagaimana kami juga bergumul tentang keluarga kami. Bapa, kami memohon anugerah-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami boleh terus melanjutkan kebenaran firman-Mu ini untuk boleh menyapa kami semua. Untuk di mana kami boleh melihat lagi, merefleksikan lagi bagaimana kami bisa berperan di tengah-tengah keluarga kami. Sebagai suami, sebagai seorang istri, ataupun juga kami sebagai anak-anak. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhanlah yang memimpin kami semua. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami kepada apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih ya Tuhan, dan hamba mau berdoa buat setiap keluarga dari umat-Mu. Tuhanlah yang menjamah kami semua. Kami sadar Tuhan betapa lemahnya kami sebagai seorang pribadi. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Dan kami melihat Tuhan kebaikan-Mu luar biasa. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.